puasa di bulan mulia bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan mulia bersama Nabi yang mulia. Kita perlu tahu kayak gimana sih puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga mudah-mudahan bisa kita praktekkan perlahan-lahan. Sehingga puasa Ramadannya Nabi jadi juga ada cahayanya untuk puasa Ramadan kita. Cahaya puasanya Nabi Muhammad mudah-mudahan terpancar juga, terbias juga ke dalam puasa Ramadannya kita. Karena Nabi Muhammad itu cahaya Allah. Karena Nabi Muhammad itu cahaya Allah. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dia pun akan berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini disuruh ngerjain ibadah ikutan caranya Nabi Muhammad. Dalam urusan puasa, Nabi Muhammad nyuruh kita buat ngikutin puasa kayak puasanya Nabi. Dalam urusan sholat, Nabi Muhammad nyuruh kita buat sholat kayak caranya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Untuk urusan haji, Nabi Muhammad nyuruh kita, "Khudu anni manasikakum." Kata Nabi Muhammad, ambillah dariku, ikutilah caraku dalam manasik kalian, dalam mengerjakan ibadah haji kalian. Dalam caranya zakat, dalam caranya kita berkehidupan, semuanya kita diminta buat mengikuti caranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urusan zakat fitrah itu Nabi Muhammad satu hari ngambil gandum di hadapan para sahabat-sahabat. Nabi Muhammad ambil gandum tersebut karena memang bahan makanan, bahan pokok, ya, makanan pokok bagi warga negeri di Arab sana di masanya Nabi Muhammad alaihissalam adalah gandum. Sama kayak beras di tempat kita nih. Kita kan kalau zakat tuh beras. Nah, kalau Nabi Muhammad tuh zakatnya gandum. Nabi Muhammad waktu zakat, Nabi Muhammad nggak cuman bilang zakat tuh sekian, nggak gitu. Nabi Muhammad ambil gandum, kemudian sama Nabi Muhammad dicawuk, gandumnya diambil pakai tangan beliau. Kata Nabi Muhammad, zakat hakadha. Nih zakat fitrah nih, begini nih. Ambil lagi Nabi Muhammad, hakadha. Kata Nabi Muhammad, segini nih. Ambil lagi, segini nih. Kata Nabi Muhammad, ambil lagi, segini nih. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, 4 kali cawukan. Makanya ukuran zakat fitrah, kalau yang lama belajar ilmu fikih tahu, arba amdad, 4 cawukan tangan bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cawukan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih yang namanya kita beribadah tuh nggak boleh jauh-jauh caranya dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ibadah kita udah diaturin sama Nabi Muhammad alaihissalam biar kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta sama Allah, kalau kalian pengen dicinta sama Allah, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, kalian kepengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat surganya Allah, fattabi'uni, ikutilah jalanku Nabi Muhammad. Kalau kalian mengikuti jalannya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta sama Allah, kalian akan dicinta sama Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi kita mau sampai ke Allah nggak bisa nyampe kecuali lewat jalan Nabi Muhammad.
Kalau kalian ngaku cinta sama Allah, ikuti aku Nabi Muhammad. Kita ini disuruh ngikutin Nabi Muhammad. Tapi Allah nggak bilang kalau kalian ngikutin Nabi Muhammad, kalian akan dicinta oleh Nabi Muhammad. Nggak gitu. Tapi Allah bilang kalau kalian ngikutin Nabi Muhammad, maka kalian akan dicinta sama Allah. Akan dicinta sama Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pintu menuju Allah. Karenanya kita kalau ngerjain ibadah dengan melewati Nabi Muhammad, sesuai dengan caranya Nabi Muhammad, dengan jalan cinta kepada Nabi Muhammad, dengan kita mengikuti setapak demi setapakannya Nabi Muhammad, itu namanya kita menemui Allah lewat pintunya Allah. Kita mau masuk kepada Allah lewat pintunya Allah. Sementara orang-orang yang bilangnya kita tuh kalau ke Allah ya langsung aja ke Allah, nggak usah pakai jalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan bawa Al-Quran, kita ikutin Al-Qurannya, nggak usah kita cintain pembawa Al-Qurannya, nggak usah sholawatan menabi, nggak usah maulitan sama Nabi, nggak usah cinta menabi. Kalian datang ke Madinah nggak usah ziarah ke makam Nabi. Bu, orang-orang yang seperti ini kayak orang mau masuk ke rumah seseorang tapi nggak lewat pintu, lewatnya jendela, lewatnya atap. Ini namanya bukan tamu tapi maling. Mana yang diterima sama sahibul bait? Gak ada maling tuh yang maling ahlan wa sahlan, gak ada ceritanya. Kamu siapa? Masuk dari jendela, maling ya? Ayo suguhin teh. Gak mungkin. Gak mungkin. Kita mau masuk ke hadirat Allah harus lewat pintunya Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita bilang tuh dalam salah satu qasidah kita, dalam salah satu syair-syairan kita kepada Nabi kita Muhammad, kita bilang, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, Innal musiina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah. Kita bilang ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai Tuanku, wahai junjunganku, wahai Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai yang punya pangkat, punya derajat, punya tingkat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiin, sesungguhnya kami para pendosa, ja'uk, datang kepadamu, yastaghfirunallah, kami mohon ampunan kepada Allah. Gerimis mengundang? Nggak apa-apa? Iya, itu agak merapat boleh. Yang di depan juga boleh merapat lagi. Tasnya biar dipangku. Insya Allah nih hujannya nggak besar, insya Allah gerimis-gerimis aja. Mudah-mudahan. Sambilan geser, kita baca tadi qasidahnya. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul
musii'ina qad ja'uk lidhambi yastaghfirun Allah. Sekali lagi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'u indallah innal musii'ina qad ja'uk lidhambi yastaghfirun Allah. Semoga kita semuanya diterima oleh Nabi Muhammad, diterima oleh Allah, diterima, dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Biar semuanya jadi perempuan yang salehah, amin. Keluarga kita semua jadi keluarga yang saleh-salehah, amin. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, semuanya Allah jaga mereka semuanya. Allah lindungi mereka semuanya. Biar nanti di hari akhirat kita dan seluruh keturunan kita dan seluruh keluarga kita berada dalam barisannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam urusan puasa kita juga mesti ikutan sama caranya Nabi Muhammad menjalankan Ramadannya. Yuk kita mau lihat gimana sih Nabi Muhammad itu kalau datang bulan Ramadan. Yang pertama, para sahabat bercerita, kana yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi minus syuhur. Nabi Muhammad kalau datang bulan suci Ramadan, ibadahnya giat banget, bahkan lebih daripada bulan-bulan selain Ramadan. Kami di bulan Ramadan lihat Nabi Muhammad ibadahnya kenceng banget. Dibandingkan bulan-bulan yang lain kerasa banget. Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Wa kana yajtahid fil awakhir ma la yajtahid fil awail. Dan Nabi Muhammad di hari-hari terakhir Ramadan lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih kenceng lagi, lebih ngegas lagi dibandingkan di awal-awal Ramadan. Nih, Nabi kita Muhammad alaihi salam. Nah, kita jangan sampai ngegas di awal, loyo di tengah, berhenti di akhir. Jangan ya. Jangan begitu. Jangan kayak ritmenya orang-orang Jakarta. 10 hari pertama banyak penuh masjid. 10 hari yang tengah banyak penuh pasar. 10 hari yang terakhir banyak penuh stasiun sama terminal sama bandara. Ntar 10 hari abisnya lebaran yang banyak penuh pegadaian. Duitnya udah keburu habis. Itu ritme puasanya orang-orang Indonesia. Biar yang Jakartanya nggak pakai tersinggung nih ya. Orang-orang Indonesia. Kita nggak mau ikutan yang begitu. Kita mau ikutan Ramadannya Nabi Muhammad. Di awal Ramadan udah ngegas Nabi Muhammad. Di akhir-akhirnya nggak pakai ngerem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau udah masuk malam 21 Ramadan, itu Nabi nyaris tak pernah terlihat di rumahnya. Kana ya'takif
fil awakhir. Nabi kalau udah masuk malam 21, adanya di masjid beliau beriktikaf wa ayqad nisa'ah alaihi salam, dan beliau membangunkan istrinya untuk beriktikaf juga di dalam masjid di 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Itu Nabi Muhammad. Balik ke rumah cuman untuk ibarat katanya kayak buang hajat, ganti baju, gitu aja. Sisanya semua di masjid. Nabi kita Muhammad alaihissalam, seseorang yang enggak bulan Ramadan pun rajin ibadahnya. Bu, Sayyidah Aisyah meriwayatkan ketika ditanya pada suatu hari oleh ponakan yang sudah dianggap anak sama beliau, namanya Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Asma binti Abi Bakar. Jadi Sayyidah Aisyah punya kakak namanya Asma Dzatun Nitaqain, pemilik 2 sabuk, dapat julukannya Nabi karena pernah ngiket makanannya Nabi Muhammad buat diantar kepada Nabi, gak ada iketannya, beliau pakai sabuknya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Dzatun Nitaqain, ini perempuan punya 2 sabuk dari sabuk-sabuknya surga. Jadi orangnya masih ada di atas muka bumi, udah DP sabuk di surga. Ibu-ibu sekalian, kiranya kalau ada main DP-DP-an begini nih, kamu DP-nya di surga apa di neraka? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini Sayyidah Asma alaiha ridwanullah punya anak Abdullah bin Zubair. Dia nikahnya sama Zubair bin Awam, sepupunya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad alaihissalam yang pertama. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, nggak punya anak. Tentu saja, habisnya nikah sama Nabi Muhammad wafat, kan juga emang nggak nikah lagi. Nggak boleh, istrinya Nabi tuh, jandanya Nabi Muhammad, nggak boleh nikah sama siapapun. Kenapa? Sebab anak nggak boleh nikah sama ibunya. Dan Allah SWT mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi Muhammad adalah ummul mukminin, adalah ibunya semua orang yang beriman. Karenanya haram hukumnya menikah sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para istri-istrinya Nabi Muhammad, janda-jandanya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, termasuk adalah Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah nih suka anggap ponakannya itu seperti anaknya sendiri gitu. Jadi dia suka minta dipanggil Ummu Abdillah. Saya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu sendiri waktu hidupnya Nabi masih kecil banget, gak banyak inget. Tapi di masa remajanya, di masa tuanya, dia banyak berguru kepada Sayyidah Aisyah, menjadikan beliau sebagai salah satu dari ulama-ulamanya para sahabat, Abdullah ibn Zubair. Jadi sekalian, satu hari saat-saat sore lagi berduaan nih Sayyidah Aisyah sama ponakannya, lagi berguru, lagi belajar. Ponakannya dia nanya-nanya, dia bilang, ya khalati, bibi, saya minta diceritain dong. Biasa tuh nanya apa. Nah, hari ini agak berbeda pertanyaannya. Ya khalati akhbirni an a'jab ma ra'ait min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibi, maukah kamu menceritakan padaku apa hal paling ajaib, apa hal paling indah, apa hal yang paling mempesona dalam diri Nabi kami Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang paling mengagumkan menurutmu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah waktu itu udah bertahun-tahun wafatnya Nabi Muhammad, udah lebih dari 10 tahun. Sayyidah Aisyah usianya termasuk panjang. Waktu ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad usianya baru 18 tahun. Dan beliau hidup, kalau saya tidak salah ingat, sampai dengan usia beliau 82 tahun. Jadi banyak masa panjangnya tuh gak barengan sama Nabi.
Akan tetapi karena beliau menjadikan Nabi Muhammad ada di dalam hatinya, sehingga beliau senantiasa masih bersama dengan Nabi Muhammad. Ini juga ya ngajarin kita, kalau sayang sama orang, taruhnya di hati aja. Kalau naruhnya di hati tuh gak bisa pisah, bahkan dengan kematian sekalipun tetap bersama dengan kita. Tapi kalau taruhnya cuma di memori HP, bisa hilang. Makanya kalau sama saya jangan dipoto dah, di hati aja simpennya. Kalau sayang cukup simpan di dalam hati. Begitu. Insya. Ditanya, ya khalati akhbirni an a'jab ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bibi, ceritakanlah pada saya, apa hal paling mengagumkan yang kamu lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah ditanya begitu, jadi mikir, jadi ingat Nabi, jadi kebayang-bayang hari-harinya saat bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kasat mata, saat Nabi Muhammad masih bisa dilihat dengan mata, suaranya masih bisa didengar dengan telinga, saat lisan Sayyidah Aisyah masih bisa berbicara secara langsung kepada Nabi Muhammad, saat kulit beliau, tangan beliau masih bisa menyentuh kulit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah jadi langsung kebayang-bayang Nabi Muhammad. Dan Bu, saya sih bisa ngebayangin gimana Sayyidah Aisyah. Saya aja nih gak pernah lihat Nabi Muhammad, tapi kok udah ngebayangin kayak apa ya dulu Nabi Muhammad. Jadi kangen. Betul gak Bu? Padahal gak pernah ketemu saya. Ibu pernah ketemu? Sama. Padahal gak pernah ketemu. Tapi kalau kita inget-ingetin tentang Nabi Muhammad, kita bayang-bayangin tentang Nabi Muhammad, rasanya hati ini patah karena rindu. Gimana Sayyidah Aisyah yang kulitnya bertahun-tahun bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad, yang matanya bertahun-tahun terhiasi dengan memandang wajah suci Nabi Muhammad, yang telinganya bertahun-tahun dimanjakan Allah dengan mendengar suara Nabi Muhammad. Kayak apa rasanya? Jadi Sayyidah Aisyah pun menangis. Dari yang asalnya hanya butiran-butiran air mata keluar, lama-lama semakin menderas, semakin menderas, semakin menderas. Beliau bahkan terisak-isak di hadapan keponakannya, sampai keponakannya merasa bersalah telah bertanya kepada bibinya pada waktu yang kiranya kurang tepat. Meskipun memang siapapun dari para sahabat ditanya tentang Nabi Muhammad, air mata mendadak menjadi deras mengalir, begitu murah keluar dari mata mereka. Di antara sela-sela isak tangisnya, Sayyidah Aisyah berkata dengan rintihan yang sangat pilu, beliau mengatakan, "Oh syauqah ala Rasulillah." Duh, kangennya ya sama Nabi Muhammad. Duh, kangen banget sama Nabi Muhammad. Alangkah rindunya hati ini kepada Nabi Muhammad. Dan Bu,
Rindu itu berat. Jauh lebih berat lagi ketika yang kita rindukan sudah tidak lagi berada dengan satu alam dengan kita. Rindu itu berat. Lebih berat lagi ketika yang kita rindukan tidak bisa lagi kita lihat dengan mata kita. Meskipun berkilo-kilo jarak sudah kita tempuh. Syauqah ala Rasulillah. Sampai ketika Sayyidah Aisyah udah diam, udah tenang, beliau mengusap air matanya, kemudian menjawab, "Ya waladi, sa'altani an a'jab ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anakku, kamu bertanya padaku tentang hal paling istimewa apa, hal paling mengagumkan apa yang aku dapati dalam diri Nabi Muhammad. Kaifa ujibuhu wa kana kullu fi'lihi ajaba. Bagaimana saya menjawabnya, nak? Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad istimewa. Semua yang ada dalam perbuatannya Nabi Muhammad semuanya mengagumkan. Semuanya mempesona. Senyumnya mempesona, jalannya mempesona, makannya mempesona, tidurnya mempesona, apalagi zikirnya mempesona, sholatnya mempesona, puasanya mempesona. Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad mengagumkan. Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad istimewa. Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah keindahan yang paling tinggi yang pernah Allah berikan dalam alam semesta ini. Pernah satu malam, kata Sayyidah Aisyah, ketika kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya, ketika malam sudah beranjak ke pengaduannya, ketika malam sudah semakin pekat, mataku pun sudah hampir tertidur kala itu. Nabi Muhammad duduk, kemudian bertanya padaku, "Ya Aisyah, alak haja." Wahai Aisyah, adakah kamu malam ini memiliki kebutuhan denganku? Kebutuhan secara biologis, kebutuhan sebagai seorang istri dari suaminya. Sayyidah Aisyah yang sangat berakhlak, sangat beradab, segera duduk kemudian bertanya, "Memangnya kenapa wahai Rasul?" "In kana lak hajah," jika memang kamu punya hajat denganku wahai Aisyah, qdiha, saya akan melaksanakannya untukmu. Wa illa, jika tidak, izinkan aku untuk beribadah menghadap Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang tak ingin senang berada di sampingmu? Sangat menyenangkan berada di sisimu wahai Rasul. Akan tetapi siapa pula yang berani menghalangkanmu untuk beribadah kepada Allah? Bangunlah, kerjakan apa yang kamu mau wahai Rasul." Itu adabnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi itu nyari akhirat, tidak mengurangi hak orang terhadap dirinya. Nabi mau nyari pahala, mau nyari kedekatan dengan Allah. Nabi nggak mau kalau ada hati yang merasa dikurangi haknya dari Nabi Muhammad. Maka Nabi nanya dulu, "Kamu ada kebutuhankah denganku?" Akhlak yang luar biasa. Padahal segitunya suami tuh nggak wajib minta izin. Kita nih para istri wajib minta izin. Maka ibu-ibu nggak boleh
hadir majelis tanpa seizin suaminya. Saya mau pergi pengajian ya, ada pengajiannya Ustazah Halimah. Jangan. Saya lagi sakit, kamu tungguin saya aja. Astagfirullah. Memang di atas muka bumi ini selalu ada syayatin yang menghalangkan orang dari kebaikan-kebaikan. Enggak gitu, Bu, enggak gitu. Kalau enggak dikasih izin sama suami, hadir majlis yang mestinya jadi pahala sunnah, hukumnya jadi haram tanpa izin suaminya. Ini udah pada izin semua nih? Dapat izin apa enggak nih? Dapat ya. Bu, jangankan ibu, saya nih yang ngajar, kalau nggak dapat izin suami saya, ngajar saya hukumnya haram. Saya ngajar nih hukumnya haram. Kalau ibu kan kalau nggak hadir, kajiannya tetap jalan. Ibu bayangin kalau saya nggak datang karena nggak dapat izin, kajiannya kan bubar. Segitunya kalau nggak dapat izin dari suami, Bu. Itu hukumnya jadi haram buat saya dan saya nggak akan pergi tanpa seizin dia. Maka ibu-ibu mesti doain. Mudah-mudahan suami saya sehat afiat, panjang umur, fi taatillah, hatinya bahagia, biar nggak susah ngasih izin istrinya. Insyaallah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad adabnya luar biasa. Sayyidah Aisyah bercerita, nggak lama saya pun lihat Nabi Muhammad sholat di kamar kami itu. Kamarnya sempit, Bu, saya udah pernah lihat. Ibu udah pernah lihat? Saya udah pernah lihat. Itu adalah apa tuh namanya? Replika, ya, percontohan rumah Nabi di ukuran yang sebenarnya. Waktu itu sempat ada di Museum Nabi di samping Masjid Nabawi di tahun-tahun kayaknya 2010-an kayaknya. Itu ada tuh sempat. Tapi dapat beberapa waktu kemudian nggak lagi ada. Di sana ada replika rumah Nabi Muhammad. Contoh rumahnya Nabi Muhammad kira-kiranya begitu dalam ukuran yang sebenarnya. Ketika saya lihat, Bu, saya jadi ngerti kenapa Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad sholat malam, kemudian beliau menggeser kaki saya yang sedang tidur. Jadi Sayyidah Aisyah tidur, digeser kakinya sama Nabi Muhammad. Dulu tuh saya mikirnya Nabi nih ya sayang banget sama istrinya, mau sholat aja biar deket-deket sama istrinya gitu. Atau saya mikir Sayyidah Aisyah nih emang manja banget ya, ditinggal sholat sama Nabi Muhammad, dia gak mau jauh-jauh, tidurnya juga mau di sampingnya Nabi juga. Ternyata gak gitu, Bu, emang kamarnya sempit. Kamarnya sempit banget, kecil banget. Jadi di tempat itu Nabi Muhammad sholat, di tempat itu Sayyidah Aisyah tidur. Memang sangat kecil sekali. Kayak kamarnya tuh seukuran tempat tidur kita gitu. Tempat tidur banyak diantara kita. Mungkin kayak 2x3 kayak gitu loh. Atau 2x2 gitu. Sempit banget. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya pun lihat Nabi Muhammad bangun sholat. Panjang banget sampai saya tidur. Saya kebangun di pertengahan malam, saya lihat Nabi Muhammad masih sholat juga. Saya tidur lagi, saya kebangun, entah berapa lama kemudian saya lihat Nabi Muhammad masih sholat juga. Saya tidur lagi, saya kebangun sepertiga malam yang terakhir, dan saya lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat juga. Bahkan kakinya telah bengkak karena berdiri mengerjakan
ibadah. Itu para ulama mengatakan kaki bengkak mengerjakan ibadah itu, kita kalau sholat malam nih, selama itu kaki nggak bengkak, kata para ulama gitu. Ini kok Nabi kakinya sampai bengkak? Dari beratnya apa yang turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas punggung beliau, dari besarnya apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, sampai membuat beliau merasa berat dan kaki beliau sampai bengkak. Atau para ulama mengatakan karena beban hatinya Nabi Muhammad. Beban hatinya Nabi Muhammad memikirkan kita umatnya, memikirkan dosa-dosa umatnya, memberati pikiran, memberati punggung Nabi Muhammad alaihissalam, sampai membuat berat kaki beliau sampai bengkak kakinya. Sallallahu alaihi. Katanya Sayyidah Aisyah habis Nabi Muhammad salam, ya Rasulullah, lima hadal juhud kullah. Wahai Rasul, kenapa sampai maksain segininya sih? Sampai bengkak-bengkak kayak gitu loh Rasul. Alaysa qad ghafarallahu lak ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah telah Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Sayyidah Aisyah sangat faham Nabi Muhammad gak punya dosa. Sayyidah Aisyah sangat faham bahwa yang memberatkan bebannya Nabi Muhammad adalah urusan umatnya. Kok sampai kayak gini sih Rasul? Kan udah dapat jaminannya Rasul. Nabi Muhammad menjawab, jika memang telah diberi jaminan, bukankah aku senang? Afala uhib an akuna abdan syakura. Aku pengen jadi hamba yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Tuh Nabi di luar bulan puasa aja kayak gitu ibadahnya. Gimana? Seperti yang disampaikan para sahabat, Nabi kalau bulan puasa ibadahnya kenceng banget, gak kelihatan kayak begitu di luar bulan puasa. Di luar bulan puasa aja sholat malamnya sampai bengkak telapak kakinya. Kita pengen sholat kayak Nabi Muhammad, pengen puasa kayak Nabi Muhammad, pengen Ramadan kayak Nabi Muhammad. Yuk berusaha. Kita niat dari sekarang buat ngencengin ibadah kita, buat gas ibadah kita. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan nyari traweh paling cepet. Paling enak tuh traweh di masjid yang itu tuh cepet. Pulang-pulang keburu deh kita nonton sinetron. Ya ampun. Bu. Sinetron lagi. Tipi lagi. Ini Ramadan, bulan antaramu dengan Allah. Ini Ramadan, bulan yang paling cocok buat kita hambanya Allah. Ini Ramadan, bulan Allah obral rahmatnya, obral ampunannya, obral kasih sayangnya buat kita sekalian. Jangan sampai kita lepaskan kesempatan untuk bisa dapat apa yang dijanjikan selama bulan suci Ramadan. Yuk kencengin ibadahnya. Insya Trawehnya biar kenceng. Ya Bu ya. Tinggal ngitung rokaat mulu. Udah berapa nih sekarang nih? Masih banyak aja ya. Atau yang nyari-nyari nih. Yang penting ya, sholat itu kan khusyuk. Jadi kalau saya mah cari yang 8 aja dah khusyuk. Kalau kelamaan sholatnya tuh suka nggak khusyuk. Lah modelan kayak kita mah Bu, kelamaan nggak khusyuk, sebentar juga nggak khusyuk.
Sok-sokan. Betul? Kalau sama-sama nggak khusyuknya, mendingan sedikit, mendingan banyak. Banyak. Kali-kali ada yang keterima, kan begitu. Kalau banyak kan ada banyak pilihannya nih. Mudah-mudahan deh ditolak satu masih keterima yang lain-lainnya. Gitu. Jadi insya Allah, ayo kencangkan ibadahmu selama bulan suci Ramadan. Kita ikut cara Ramadannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah tinggal di kota Tarim, ibu-ibu sekalian. Saya hitung tadi 6 Ramadan pernah saya jalani di kota Tarim. Walaupun saya 5 tahun ya sebenarnya, sama pulangnya 5 tahun, tapi memang kebanyakan saya jalaninnya di bulan Ramadan gitu. Waktu Ramadanan tuh saya ada di Tarim kebanyakannya. Jadi 6 kali Ramadan saya jalanin di sana. Itu ibu-ibu sekalian, kalau datang bulan si Ramadan, saya ngelihatnya udah bukan kayak orang, kayak malaikat. Ibadah aja. Kalau di Tarim tuh suara adzan Isya itu kedengeran sampai mau jelang subuh, jelang sahur tuh masih ada adzan. Jadi adzannya nggak barengan. Ada yang jam misalnya gitu ya, awal waktunya 7:30. Ada yang jam 7:30, ada yang jam 8, ada yang jam 8:30, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11. Heran saya pertamanya, ini kok adzan gak kompak gini ya? Kenapa kayak orang Indonesia nih gak kompak? Ternyata rupa-rupanya mereka di sana itu Bu ngerasa jangan sampai ada orang yang gak terawih. Mungkin ada yang punya kesibukan di awal malam, baru bisa longgar di akhir malam biar tetap bisa jamaah tarawih gitu. Jamaah Isya sama jamaah tarawih. Oh, saya ngerti deh tuh. Ibu-ibu sekalian, tapi satu hari abang saya cerita. Dia karena tahu masjid itu tarawihnya nggak barengan, dia suka nyoba-nyoba. Taran dia ikutan malam ini di tarawih ikutan yang jam 9. Besokannya lagi dia ikutan yang jam 11. Tar besokannya lagi dia ikutan yang jam 12, kayak gitu. Satu hari dia cerita sama saya. Dia bilang, ya ampun orang sini ya. Aduh, nih kayaknya surga diborong orang sini semua nih. Nih kayaknya orang Indonesia kalau masuk surga emperan nih dapatnya nih, emperan. Saya bilang, Mang kenapa gitu Kak? Dia pun cerita, dia bilang, saya kan kemarin tuh ikutan sholat tarawih yang jam 10. Malam ini saya ikutan tarawih yang jam 12. Dia bilang sebelumnya saya ikutan tarawih yang jam 8. Saya ketemu sama orang-orang yang waktu saya sholat tarawih jam 8 dia juga ada. Waktu saya sholat tarawih jam 10 dia juga ada. Malam ini saya tarawih di jam 12. Di antara segitu banyak makmum penuh masjidnya, dia juga ada gitu. Saya tanya sama dia, kok kebenaran banget ya? Kebetulan banget gitu. Saya malam ini tarawih di sini, kamu juga tarawih di sini. Yang kemarin saya tarawih yang jam 10, kamu juga ada. Yang sebelumnya saya tarawih yang jam 8, kamu juga ada. Dia jawab, iya emang. Yang ini juga saya habis dari yang jam 8. Saya dari zaman muda sholat tarawihnya 5 kali dalam tiap malam, biar saya bisa dapat 100 rakaat. Kebayang gak nih muka-mukamu yang ngitungin rakaat mulu? Malu gak tuh dengernya? Ya Allah Bu. Ya Allah, ya Allah. Ada banyak hamba-hamba Allah. Kami kalau bulan Ramadan tuh ikutan sholat tarawih berjamaah dengan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid.
Beliau Bu kalau terawih baca sekitar 2 juz Al-Quran. 2 juz Al-Quran tiap malam dalam terawih. Jadi beliau bisa menghatamkan di malam 17 Ramadan. Dan itu beliau baca Qurannya Bu dengan tartil. Kadang ada ayat yang diulang-ulang sama beliau, diulang-ulang sama beliau. Masya Allah, Masya Allah. Habis terawih itu juga Bu, beliau pergi ke masjid-masjid yang mengadakan hataman Quran, hataman terawih. Apalagi di malam-malam 10 terakhir itu. Habisnya itu tuh masih juga beliau ngadain kajian-kajian di masjid-masjid yang lain. Buka kitab, baca kitab, terangin isinya kitab. Pulang-pulang jam 1, jam 2 malam biasanya sudah ditungguin sama tamu-tamunya. Jadi kalau mau bertamu, berjumpa sama Sayyidil Habib Umar, tamu laki-laki gitu di bulan Ramadan, akan ditemuin di jam 1 malam. Habis beliau nemuin tamu, sebentaran siap-siap, beliau akan sholat witir 8 rokaat, genepin biar 11 rokaat witirnya, membaca hampir 1 juz Al-Quran. Habis itu baru beliau sahur. Habis selesai sholat subuh ini apa, beliau lanjutkan dengan zikir sampai isyraq. Nah habis selesai isyraq beliau ada buka kitab sekitar setengah sampai 1 jam. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh waktu beliau tuh makmur penuh semua dengan ibadah. Dan ketika ditanya tentang kapan waktu beliau tidur di bulan Ramadan, kami mendapatkan jawabannya, nahan fi Ramadan mananam illa ala ghafawah. Kami kalau di bulan Ramadan enggak tidur kecuali karena ketiduran. Nih orang-orang yang Ramadannya mirip sama Ramadannya Nabi Muhammad. Ramadannya mirip sama Ramadannya Nabi Muhammad. Dan bagaimana Ramadanmu? Dan bagaimana Ramadanmu? Ya ustazah, itu kan perawali ustazah. Itu kan orang Tarim ustazah. Kita kan orang Pandeglang ustazah. Jangan sama-samain apa? Yang gak disama-samain. Iya katanya. Gak disama-samain, cuman kita mau mirip-miripin diri aja Bu. Gak bisa 100%, ya bolehlah 10%, 20%. Seenggaknya kita mau menuju ke arah sana. Jangan kalau lagi terawih udah ngebayangin sisa kolak masih ada tuh. Pulang terawih yang dicari tahu isi. Pulang terawih yang dipikirin makanan lagi, makanan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita kepengen nih Ramadan jadi Ramadan perbaikan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, usaha seapapun saya, dan saya rasa kamu juga, usaha seapapun kamu masih jauh dari ibadahnya ahli-ahli ibadah. Apalagi kalau kita nggak usaha. Usaha kayak gimana pun saya kepengen Ramadan saya biar mirip sama Ramadannya ahli ibadah kepada Allah. Apalagi Ramadannya Nabi Muhammad. Ya Allah Bu, kagak ada seujung kukunya dari apa yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita nggak usaha. Makanya kita niatin dah dari sejak sekarang. Bismillah. Di tahun tarawihnya jangan sampai tinggal. Bilangannya 20 rakaat, witirnya minimal 3 rakaat. Kalau bisa kita sempurnakan witirnya sampai dengan 11 rakaat. Insya Allah, insya Allah. Kita niatkan. Qurannya juga biar banyak, amin. Qurannya juga biar kebaca banyak, insya Allah.
Jangan sampai nih kita di bulan-bulan biasa Quran jarang-jarang kita baca, di bulan Ramadan sama juga. Nah kalau begitu keadaannya, kapan kita mau memperbaiki hubungan antara kita sama Al-Quran? Padahal Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia, wa bayyinat, jadi pemisah buat kehidupan kita nih antara hak dengan yang batil. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Itu kan kalau baca ngerti Ustazah, kalau saya kan gak ngerti. Baca aja Bu tetap. Tapi saya bacanya itu tertatah-tatah, tertatih-tatih. Gak apa-apa, dibaca aja. Allah kasih rahmat buat orang yang baca Al-Quran walaupun dengan tertatih-tatih. Allah senang sama hamba-hambanya yang baca Al-Quran. Kalau kamu baca Quran ketiduran, kebangun lanjutkan lagi baca Qur'annya, tiduran lagi lanjutkan lagi baca Qur'annya. Allah memandangmu dengan pandangan penuh kasih sayang. Al-Qur'anmu akan datang di akhirat sebagai pemberi syafaat bagimu. Dia bilang, ya Allah, dia padahal ngantuk tapi tetap aja baca saya ya Allah. Sebagaimana saya telah menghalangkannya dari tidur di bulan Ramadan, halangkanlah dia dari api nerakamu sebab saya pada hari ini ya Allah. Gitu kata Qur'annya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa benerin Qur'an kita, insya Allah. Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudariku sekalian yang saya muliakan, Ramadan kayak Ramadannya Nabi Muhammad. Tarawehnya kita benerin, Qur'annya kita benerin, sedekahnya kita benerin. Nabi bilang, man fattara sa'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa, bersedekah, memberi bukaan puasa kepada orang-orang yang berpuasa di saat buka puasanya, falahu mithlu ajrih, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, la yanqus min dzalika syai'a, tanpa mengurangi pahala puasanya orang itu. Bu, dan ini menurut saya ibadah yang sangat unik sekali. Saya dari dulu tuh mikir gitu, gimana ya kalau ibadahnya orang ahli ibadah bisa ada dalam catatan amal ibadah saya gitu. Kayak gak kepikir ibadahnya seseorang ada dalam rekening ibadah kita, pahalanya ada juga sama kita. Bu, apakah menurutmu ibadah puasanya Habib Umar misalnya, guru saya, sama kayak pahala ibadah puasa kamu? Kira-kira sama apa nggak sama? Ibadah puasanya Hubabah Nur, ibu-ibu tahu guru saya Hubabah Nur? Itu ibu-ibu sekalian, seorang perempuan paling ahli ibadah yang pernah saya kenal. Lisannya nggak berhenti zikir, ibadahnya terus sambung. Itu orang, ibu-ibu sekalian, sampai orang Tarim yang memang ahli ibadah memanggil beliau dengan panggilan Ubadah Nur, ahli ibadah Nur. Dari ahli ibadahnya itu, orang disebut ahli ibadah oleh ahli-ahli ibadah. Ibu kebayang dong kayak apa ibadahnya. Saya tahun 2021 ikutan Ramadan bersama dengan beliau. Sempat 2 tahun yang lalu, sempat ikutan ibadahnya beliau di Kota Tarim.
Tarawehnya, ibadahnya, buka puasanya bersama dengan beliau beberapa hari. Bu, kita buka puasa sebentaran, Hubabah keluar untuk mengerjakan salat. Salat. Beliau lagi sakit kala itu, Bu. Beliau bilang sama saya, Halimah, saya ini lagi kurang sehat, doain saya. Saya bilang, iya Hubabah, mudah-mudahan Allah sehatkan Hubabah. Nggak tega saya rasanya ngelihat beliau sakit. Segitunya sakit, Bu. Habis sholat maghrib berjamaah, beliau kemudian sholat ba'diyah, sholat awabin 6 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat. Ibu, orang kalau dapat jamaah nih selama bulan Ramadan, katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar bin Hafid, dalam kitab Nafahat Ramadaniyah mengatakan, siapa yang selama bulan Ramadan mengerjakan 3 hal nggak pernah ditinggal, insya Allah kalau datang Lailatul Qadar dia berhasil mendapatkannya. Apa tuh 3 hal itu? Yang pertama, puasanya dijagain dari dosa. Jangan hanya puasa dari makan minum tapi nggak puasa dari dosa. Lisanmu, mulutmu jangan bohong, jangan ngomongin orang, dan hati-hati sama jempol. Jangan komentar julid di media sosial. Nih sekarang nih banyak jempol-jempol berbahaya nih. WhatsAppan, diteleponin nama temennya, kamu tahu nggak temen kita tuh si itu tetangga kita tuh. Oh, kamu kayaknya mau ngomongin orang ya? Udah deh, kita jangan pakai ngomong nih, mendingan kita WhatsApp aja. Kamu pikir kalau WhatsApp malaikat nggak lihat apa gimana? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama ucapan-ucapanmu, baik ucapan berupa ucapan lisan maupun komentar-komentar di media sosial. Itu bisa membatalkan habis pahala puasa kita. Jagain puasamu. Jangan kebanyakan marah, Bu, terutama sama suami, sama anak. Jagain, yang sabar. Ustazah, saya mah nggak marah, suami saya tuh Ustazah marah-marah mulu. Udah biarin dia, kamu jangan. Biarin dia aja, kamu jangan. Ibu saya tanya, orang marah tuh enak apa nggak enak? Nah, kalau nggak enak ngapain ketularan? Kalau nggak enak ngapain ketularan? Jadi kalau lagi suami marah, kamu ingetin diri, dia lagi marah nggak enak nih, saya jangan ketularan, jangan ketularan, jangan ketularan. Jadi suami marah kita senyum aja, senyum aja. Wahai diri yang sabar, kita lagi puasa Ramadan. Jangan sampai puasamu ketolak karena kamu marah-marah. Udah enak tuh, senyumin aja. Orang lagi marah tuh, dia lagi kena penyakit. Ini Bu ya, penyakit marah-marah itu tadi. Kamu jangan mau ketularan, senyumin aja, senyumin aja. Suami nyalah-nyalahin, dah minta maaf aja udah gampang. Iya, saya salah, maafin ya. Udah gitu beres. Daripada dia ngomong sekata, kamu jawab 10 kata. Dia marah, kamu pikir emang dia aja yang bisa marah, saya juga. Dia nyebutin nama binatang, kamu malah ngabsen semua daftar binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Nggak gitu caranya jalanin hidup, nggak gitu caranya. Kenapa nggak gitu Ustazah? Karena kita mau menuju akhirat. Karena kita berharap masuk surga tanpa hisab. Karena kita berharap masuk surga tanpa harus terjerumus ke dalam api neraka. Karena kita berharap masuk surga tanpa transit ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena kita berharap kita dapat berjumpa Nabi Muhammad. Karena kita berharap bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Karena kita berharap
Satu hari nanti kita bisa lihat wajah Sayyidah Khadijah, kita bisa lihat wajah Sayyidah Fatimah, kita bisa lihat wajah Sayyidah Aisyah. Karena kita berharap satu hari nanti kita bisa ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Dan Bu, Nabi Muhammad sudah berpesan buat kita, pesan cinta yang disampaikan baginda Nabi buat kita sekalian umatnya. Fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku yang sabar, yang sabar, yang sabar. Kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Kelak kalian berjumpa denganku di depan telagaku. Jadi kalau ada apa-apa yang kayaknya menguji kesabaran kamu, sabar-sabarin hatimu, bilang, wahai diri yang sabar, kita pengen ketemu Nabi Muhammad. Wahai diri yang sabar, biar nanti kita ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau pengen marah, pengen ngomel, bilangin hatinya jangan. Takutnya kita nanti gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ingetin begitu hatinya. Tenang, umur kita gak lama lagi kok. Mau berapa panjang umurmu itu? Pendek kok umur kita ini, ibu-ibu. Udah sabar aja, sabar aja. Gak apa-apa. Gak punya baju kayak yang dipunyain sama tetangga kita, gak apa-apa. Gak punya HP kayak yang dipunyain temen kita, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak punya tas kayak yang dipunyain saudara kita, gak apa-apa. Duit kita gak banyak, gak kayak orang-orang di sekitar kita, gak apa-apa. Jika itu membuatmu nanti di hari akhirat tetap bisa ketemu sama Nabi Muhammad, gak apa-apa. Apapun yang terjadi sama kita nih gak apa-apa. Dikasih sakit gak apa-apa. Ditinggalin sama orang yang kita cintai gak apa-apa. Ada keluarga kita meninggal dunia gak apa-apa. Yang apa-apa kalau sampai di akhirat kita gak ada di belakang Nabi Muhammad. Yang apa-apa kalau sampai di hari akhirat saat lewat jembatan kakimu tergelincir masuk ke dalam neraka. Itu apa-apa bagi kamu. Itu apa-apa bagi kamu. Makanya selama di dunia gak apa-apa. Yang sabar aja. Yang sabar aja. Insya Allah. Yuk jagain puasanya. Jauhin dari dosa. Katanya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, 3 hal kamu kerjakan selama bulan Ramadan, kamu dapat Lailatul Qadar. Puasa dari yang haram, sebagaimana kamu memuasakan perutmu dari makanan dan minuman, kamu puasakan farjimu dari hubungan intim dengan suami, kamu juga puasain mata, puasain telinga, puasain lisan, puasain tangan, kaki, perut, farji dari apapun yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Tinggalkan perbuatan dosa. Tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua katanya beliau, kalau kamu nggak tinggal terawih selama sebulan penuh, ya kecuali kalau kepotong haid ya, tapi di sisanya hari-hari yang kamu memungkinkan untuk sholat, kamu tetap sholat. Terawih nggak ditinggal 20 rakaat insya Allah, ditambah dengan witirnya 3 minimal, kalau bisa sempurnakan sampai 11 selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiganya, kamu tidak tinggal sholat jamaah. 3 hal itu kalau kamu kerjakan, datang Lailatul Qadar, kamu dapat Lailatul Qadarnya. Orang kalau dapat Lailatul Qadar kayak ibadah 83 tahun lebih. Khairun min alfi syahr. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar, dosa-dosamu diampuni Allah SWT. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar, doa-doamu diijabah Allah.
karena diaminkan jutaan malaikatnya Allah. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar, hatimu jadi lebih damai karena hatimu akan diusap sama malaikat Jibril sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an secara global pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Turun jutaan malaikat pada malam tersebut, dan malaikat Jibril ar-Ruh biidzni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan mereka, beristighfar bagi yang sedang memohon ampunan.